Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Albertus. Jadi di sini kita akan membahas di era digital dan teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak cepat seperti sekarang. Konten bukan sekedar hiburan, tetapi juga sudah menjadi jembatan komunikasi utama. Boleh perkenalkan kakaknya dengan siapa, dari mana, terus kerjaannya apa? Oke, perkenalkan nama aku Faye. Aku sekarang bekerja di salah satu company yang ada di Yogyakarta. Jabatannya sebagai PIC, Content Creator Staff. Thank you banget ya Kak Faye karena sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Mm-mm. Jadi di dunia TIK ini kan gerakannya cepat banget ya. Mm-mm. Tren hari ini belum tentu laku di minggu depan. Terus sebaliknya, sebagai tim kreatif, gimana sih cara kamu memikirkan ide konten yang selalu segar dan relevan buat audiens masa kini? Kalau dari segi job aku sendiri itu memang agak krusial ya, karena ngikutin era itu cepet banget, apalagi sekarang kan banyak konten-konten viral. Nah, kalau dari aku sendiri, strategi aku dan tim, karena aku sebagai PIC dari content creator company, aku membagi ke beberapa tim aku itu. Buat yang pertama, mereka tuh harus searching dulu, jadi searching konten-konten yang apa ya bahasanya tuh lagi Menarik. viralnya, lagi menariknya, terus juga itu sesuai sama kondisi yang dialami sama masyarakat itu sendiri. Karena apa? Kalau kita semakin dekat sama masyarakat, kontennya itu semakin berpotensi untuk FYP. Kalau bahasa sekarang tuh FYP tuh kayak yang naik di trending gitu, yang di beranda kayak gitu. Terus ketika udah cari searching, terus habis itu ngelihat juga sama kondisi yang ada di masyarakat, kemudian yang ketiga tuh langsung bikin konten. Nah, kadang tuh bikin kontennya kita juga beberapa orang tuh pasti terlibat sesuai sama tema yang kita ambil. Jadi contohnya kalau kalau semisal kita mau bikin konten kayak podcast kayak kita kayak gini, itu bisa nanti diselipin pembahasan yang mengarah ke inti dari konten yang kita mau buat. Kalau enggak, konten-konten yang biasanya itu kalian pasti tahu kayak halo kakak kayak gitu kan Ya, ya. lagi viral. Ya. Ya itu bisa kita kayak ke salah satu mall yang ada di Jogja kayak gitu bikin konten, nanti diselipin sama tujuan yang kita maksudkan di situ. Menarik ya ternyata. Terus pernah nggak sih Kak, kalau misalkan kakaknya ini kehabisan ide gitu, nah itu tuh gimana cara nanggepinnya atau cara nyari idenya lagi? Nah, gitu. Burnout ya. Jadi kalau aku sendiri sering sih sebenarnya, karena kan kita memang tuntutan, tapi aku sendiri tuh lebih nggak menuntut tim aku buat harus hari ini ada ide, karena mereka tuh lebih apa ya, kalau pikirannya fresh seneng itu jauh lebih gampang dapet idenya. Terus kalau enggak, kita tuh langsung terjun ke masyarakat, karena kalau kita udah ngelihat masyarakatnya kegiatannya itu biasanya langsung muncul ide. Nah, ide itu biasanya kita langsung bikin notes terus share di grup kayak gitu. Jadi langsung kalau ketemu ide langsung catat aja ya gitu. Iya. Terus ada masuk ke pertanyaan yang sering bikin orang penasaran nih sebenarnya Kak. Apa Gimana tuh? gimana sih meracik konten yang bisa rame, disukai audiens, bahkan berpotensi viral? Oke. Yang pertama tuh hook ya. Biasanya kalau orang tuh pasti content creator sering banget bilang hook. Hook itu apa sih? Hook itu kayak awalan video dari 1 detik sampai 5. Itu tuh bagaimana caranya kita tuh bikin audiens itu berhenti scroll dan langsung ngedengerin video kita sampai habis. Biasanya tuh yang pertama menarik, terus yang kedua itu anti mainstream. Jadi lebih kayak mungkin orang-orang jarang jarang ngelihat, semisal kayak bagi-bagi duit kayak gitu kan udah sering, tapi bagi-bagi duit buat korban bencana semisal, atau bagi-bagi duit buat siapapun itu, bukan yang kayak super deals kayak gitu, bukan. Jadi kayak gimana sih kita tuh menggait audiens yang biasanya tuh
Yang pertama tadi kan menarik, Iya. terus yang kedua itu lebih ke rasa iba biasanya, karena emosional masyarakat itu sering banget bergantung sama isi konten. Biasanya Kak Albert tuh pernah nggak sih sedih kayak gitu, lagi galau, terus habis itu scroll ternyata kok relate, pasti berhenti scroll kan. Iya, iya. Jadi Kak Albert tuh Kak Albert tuh langsung kayak, oh ini kok relate banget sama isi hati aku, makanya aku stay di situ agak lama, bahkan sampai habis. Bahkan kalau bisa lagi bener-bener broken heartnya, Kak Albert mungkin bisa sampai nangis ngedengerinnya kayak gitu. Nah itu potensi viralnya ada di situ. Semakin banyak yang terjadi di masyarakat terus kamu masukin ke kontenmu, itu biasanya semakin tingkatan FYP-nya cepat banget. Poin penting itu ya berarti ya kayak. Ya, oh iya, aku juga lupa. Ini biasanya tuh konten kreator tuh ada jam-jam tertentu untuk ngepost video. Biasanya tuh di jam 11 pagi, di jam 3 sore, sama di jam 6 sore. Tuh. Itu biasanya mungkin kata orang tuh kita menempatkan waktu pada jam-jam orang itu yang istirahat. Orang-orang tuh main handphone kayak gitu. Iya. Terus ada gimana sih caranya Kak V ini memanfaatkan data insight tersebut untuk mencari strategi konten berikutnya? Biasanya kalau dari tim aku tuh ngelihat algoritma yang mana setiap beberapa video itu kan pasti kita post, dan itu setiap hari, jadi everyday kita ada target postan video tuh berapa gitu. Nah ketika ada yang video viral itu kita jadiin acuan buat algoritma selanjutnya. Kadang audiens itu kita nggak tahu ini akun kita itu tuh mengarah kemana, kan kadang kayak gitu. Konten kreator tuh sulit buat nyari niche-nya, kayak niche aku apa sih, OOTD atau food vlogger atau yang traveler kayak gitu kan bingung ya awal-awal. Nah kadang tuh orang-orang pasti mencoba hal semuanya dulu buat nentuin algoritma yang jelas. Nanti kalau udah jelas berarti itu potensi untuk viral selanjutnya. Itu aja yang dipupuk dan terus diolah, nanti bakal jadi gede gitu. Berarti menentukan satu tema itu berarti nanti fokusnya ke situ terus ya? Iya. Karena akun itu tuh jangan dicampur aduk dulu kalau kalian baru pemula. Kalau udah biasanya bahasanya apa ya? Checklist biru, centang biru. Nah, itu baru bisa semuanya. Mungkin kalau kalian udah merambah ke semisal awalnya fashion, terus habis itu ke vlogger yang food vlogger atau traveler, itu bisa. Kalau mulai merintis kayaknya harus menemukan satu niche aja. Satu fokus dulu. Iya. Luar biasa ya. Terus ada pertanyaan nih. Apa tuh? Kalau buat teman-teman di luar sana yang baru mau mulai jadi content creator, apa sih pesannya? Oh, pesan dari aku, menurut aku jangan gengsi dan turutin aja apa maumu, terus fokus sama tujuan. Biasanya orang itu tuh gengsi karena mungkin pertama handphone atau device-nya itu tidak mencukupi, atau orang-orang tuh kayak mungkin, aduh aku pengen konten tapi aku belum punya iPhone kayak gitu, aku punyanya Android. Sebenarnya nggak apa-apa, karena semakin banyak kamu itu bikin video itu tuh nggak melulu soal kejernihan gitu. Sebenarnya inti dari video kamu tuh berdaging apa enggak, kayak gitu aja. Terus juga mungkin dari teman-temannya kayak gitu kan biasanya ada yang ngejudge kayak gitu. Biasanya orang-orang yang di lingkungan kita tuh tidak suportif dengan apa yang kita pengenin kayak gitu. Itu sebenarnya kita harus tutup telinga, tutup mata semuanya sih. Kita fokus ya, cuek aja, stay tune aja. Jadi kita fokus sama tujuan, gak usah gengsi. Banyak loh orang-orang yang mulai dari nol bahkan minus sekarang udah bisa bangun rumah, beli mobil, ada aset di sana sini. Itu hanya cuman ngonten dan
memang itu awalnya tuh harus niat, terus tenaga yang dikeluarin itu harus memang banyak ya, berkorban ya. Cuman kan menurut aku di zaman sekarang bisa ngasilin 2 digit dengan cara sederhana itu ngonten. Cara mudah ya. Iya, cara yang mudah itu ngonten. Wah, daging semua ya isinya ya. Jadi mulai dulu konsisten, terus evaluasi diri juga. Terus terima kasih ya Kak karena sudah menyempatkan waktunya Oke, untuk diwawancarai. sama-sama Kak Albert. Oke teman-teman, jadi sampai di situ saja obrolan kita dengan Kakak V, orang hebat ini. Terima kasih. Dadah.